Oke, kita lanjutkan. Tadi kita berhenti di sini ya. Koneksinya hilang. Nah, jadi dengan menggunakan hukum Ohm, kita sudah mendapatkan arus ya, nilainya 0,056 ampere ya. Nah, tapi karena satuan yang diminta dalam soal itu miliampere, maka kita ubah ya, mili itu adalah 3 angka di belakang koma ya, atau 10 min 3. Jadi di sini jadi 0,5 mili ampere. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Ya. Oke, jadi intinya adalah mau dia nanti soalnya lampu, mau dia kulkas, mau dia TV, tapi ketika dirangkai seri atau dirangkai paralel, maka kita harus cari hambatannya dulu. Gitu nak ya. Cari hambatan si listrik, apa si alat listrik itu. Setelah alat listriknya ketemu, hambatannya berapa, ya, baru diserikan, nah baru kemudian digunakan rumus hukum Ohm. Nah, ini juga sama, ya, nomor 51 juga sama, lampu 20 watt 24 volt, berarti dari sini kita harus cari hambatannya dulu, ya, V kuadrat per P. Ya, jadi V-nya 24 kuadrat dibagi 20. Nah, ini dapatnya berapa? Ya. Nah, kemudian setelah dapat nilai ini, baru nanti digunakan rumus rumus daya ya. Di sini ditanya daya. Ya, dayanya V R kali I ya. Apa? I kuadrat dikali R. Tunggu, yang diketahui ini tegangan ya. Berarti daya yang digunakan itu adalah V kuadrat per R. Tapi V-nya bukan lagi 24, V-nya V yang digunakan. Jadi 12 kuadrat dibagi dengan R yang dapat tadi. Ya, di sini berarti kalau kita tulis 24 dikali 24 ya, dibagi dengan 20. Ya, ini bisa aja kita coret ya. Kita coret 2 dengan 24 sama-sama dibagi 2 aja, 12 24 sisa 10 gitu ya, kalau sama-sama bagi 2. Coret lagi berarti bisa 6/5. Berapa ini? Bisa 1,2 kali 24 gitu ya. Maka kita masukkan sini 1,2 dikali 24. Nah, sini sisanya 12 kali 12 dibagi 1,2 dikali 24. Ya. 12 dengan 1,2 bisa kita coret aja. Sisanya 10 di atas, 10 kali 12 bagi 24. 24 dengan 12 kita coret aja, sisa 2 di bawah, berarti hasilnya 5. Ya, 5 watt. Maka jawabannya ini. Gitu ya. Nah, jadi intinya ketika ada suatu alat elektronik ya, nggak diketahui hambatannya berapa, dirangkai dengan baterai atau dirangkai dengan hambatan yang lain, nah itu spesifikasi alatnya biasa diketahui dalam watt dan volt ya. Cari dulu hambatannya di situ. Baru bisa kita tentukan selanjutnya mau ngapain. Nah, kemudian nomor 52 ini nanti sebagai latihan ya. Ya, sebagai latihan sendiri, nanti coba dikerjakan ya, nanti kita bisa diskusi di grup WA ya. Ini saya nggak bahas lagi, silahkan nanti dikerjakan, nanti saya kirimkan file PDF ini. Oke, selanjutnya kita lanjut nomor 2. Dalam pesta olahraga bla bla bla, soalnya di mana nih? Ini. Pada pertandingan voli tersebut, nah di sini kan ada pertandingan voli, seorang toser memberikan umpan kepada pemain spiker yang dilemparkan secara vertikal ke atas. Berarti soal ini adalah sesuatu yang dilemparkan vertikal ke atas. Ya, jadi ini garis bawah ini yang penting nih. Gitu ya. Nah, jadi ini soal tentang gerak vertikal ke atas.
Jadi nama babnya adalah bab gerak lurus. Ya, jadi ada GLB, GLBB, gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, gerak jatuh bebas. Nah, disitulah ya. Itu kelas berapa tuh? Kelas 1. Nah, bolanya dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan 60 km per jam. Ya, jadi kalau kita gambar di sini, ada bola dilempar ke atas dengan kecepatan awal V 60 km per jam. Nah, ini nggak bisa kita gunakan ya. Kita harus merubahnya ke meter per sekon. Berarti gimana ubahnya? 60.000 meter, ya, kilometer ke meter, 1000, jam 3.600 sekon. Ya kan? 1 jam 3.600. Kita coret aja 0,2, maka hasilnya V-nya adalah 600 bagi 36. Boleh dibiarkan begini aja. Boleh dibagi lagi sebenarnya. Bisa kita bagi 3 nih ya. Biarin aja dulu ya. Jangan habis waktu di menyederhanakan ini. Ini biarin aja. Nah, saat bola tersebut memiliki kecepatan 0,4 V. Berarti ketika naik, ya, kita nggak tahu naik setinggi apa, kita buat aja H. Kecepatannya sisa VT ya, ini VT 0,4 V. Ya, V-nya yang tadi 600 per 36. Yang akan terjadi ditanyakan ke kita. Ya, yang akan terjadi pada bola tersebut saat akan dipukul oleh spiker. Jadi bola ini dilempar ke atas, nah mau dipukul. Ya, ditanyakan ke kita apa yang akan terjadi. Yang A tidak akan dapat dipukul ya karena terlalu tinggi. Yang B, bola tidak akan dapat dipukul karena terlalu rendah dan seterusnya. Nah, artinya apa? Yang mau kita cari ini terlalu tinggi atau terlalu rendah, berarti yang perlu kita ini sebenarnya ketinggian. Jadi kita fokus ke ketinggian dulu. Di sini tadi kita udah buat ketinggian ini H. Nah, untuk gerak vertikal ke atas ya, untuk mencari ketinggian ya, kalau diketahui V awal V akhir gitu, ya tentu kita bisa pakai rumus VT kuadrat V0 kuadrat min 2 kali G kali H. Ya, ini silahkan kalau belum tahu rumusnya pelajari tentang GVA, gerak vertikal ke atas. Kecepatan akhirnya 0,4 V, tapi dikuadratkan jangan lupa. Ya, kecepatan awalnya V kuadrat. G-nya nggak dikasih tahu, kita buat aja 10 ya. 2 kali 10 kali H. 0,4 V kuadrat jadi 0,16 V kuadrat. Kemudian di sini V kuadrat kurang 20H. Kita mau cari H nih. Berarti kita bisa balik 20H sama dengan V kuadrat dikurang 0,16 V kuadrat. Ya kan? Kita kurang nih. Berapa V kuadrat kurang 0,16 V kuadrat? Ayo, berapa? 1 dikurang 0,16. Coba dihitung berapa? Nah, gini dia. 1 dikurang 0,16. Berapa dapat? 0, ayo ada yang hitung nggak? 0,84 V kuadrat dibagi 20 ya. Nah, V-nya kita masukkan yang tadi. Ya kan? Berarti H, kok sini sih? Jadi H sama dengan 0,84 bagi 20. V kuadratnya adalah 600 per 36 dikuadratkan. Berarti 600 per 36 ada 2 buah ya. Nolnya boleh kita coret.
Kemudian 0,84 kan ada dua angka di belakang koma ya. Kita coret aja dengan 600, nolnya aja. Paham ya? Jadi angka di belakang koma. 84 dengan 2 itu sisa 42. Jadi kalau kita buat angka sisa 42, 60, 36, 6, 36. Betul ya angkanya. 36 dengan 6 kali 6 itu habis, sisa 10. Berarti sisa angka terakhirnya adalah 42, ada 01, ada 36 di bawah. Betul ya? Nah, berapa nih hasil akhirnya? Boleh kita bagi 2 lagi aja. Atau bagi berapa nih enaknya? Bagi... Kalau kita kecilin, jadi berapa? Di bawah bisa 18. Ya, kalau kita bagi 2 ya. 2, 10 di atas. Bagi 2 lagi. 9, 105. Betul ya? Nah, 105 bagi 9. Berapa itu? Puluhan meter lah ya. Ya. Ini hasilnya berapa nih? Lebih besar. Pokoknya kalau 10 bagi 90, 10-an lah ya. Jadi mungkin sekitar 11 mungkin ya. 11 meter gitu ya. Koma-koma lah pasti. Koma sekian meter. Nah, ini Bapak nggak bagi betulan ya. Pokoknya sekitar 11 meter. Atau mungkin bisa 12 meter. Yang pasti lebih besar dari 10 meter. Nah, jadi kita cuma mau tahu ini bola volinya bisa dipukul apa enggak. Nah, kalau kayak gini kondisinya, bola voli itu berada pada ketinggian 11 meter. Nah, masalahnya mana ada jangankan pemain voli ya, nggak ada orang yang bisa loncat setinggi 11 meter. Ya kan? Nggak ada orang normal yang bisa loncat setinggi 11 meter. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Jadi bolanya itu nggak bisa dipukul karena terlalu melambung tinggi. Gitu kan? Nah, jadi nanti di soal KSM itu sering kayak gini. Jadi kita ditanya kesimpulannya. Nah, kalau kayak gitu, kita harus betul-betul paham apa yang harus kita cari. Ya, biar bisa menyimpulkan. Oke. Kemudian, sebelum kita lanjut soal yang lain, Bapak punya soal latihan lagi di sini? Nah, coba kalian kerjakan. Ya, jadi ini kembali sholat lagi kita. Soal latihan. Bahas sama-sama. Ya, untuk menghemat waktu. Nah, jadi bola A dilempar ke atas dengan kecepatan 20 meter per second. Jadi kita buat dulu, diketahuinya VA 20 meter per second. Dia ke atas dilemparkan. Bola B dijatuhkan dari ketinggian 80 meter vertikal ke bawah dengan kecepatan awal yang sama. Berarti VB juga 20 meter per second, tapi dia ke bawah. Di titik mana kedua bola tersebut akan bertemu? Nah, ketinggian awal 80. Nah, rumusnya ya, kalau kita lihat ya, si B turun dari atas ke bawah bertemu di suatu titik pada ketinggian HA. Ya. Jadi, kalau kita bilang lokasi bertemu atau ketinggian itu sama untuk kedua benda, ya kan? Ingat ya, yang kita pakai acuan di sini adalah tanah. Ya, jadi ketika bertemu, dua-duanya berada pada ketinggian yang sama dari tanah. Ya, berada pada ketinggian yang sama dari tanah. Jadi HA itu nggak cuman ketinggian A, tapi ketinggian B juga HA. Jadi HA sama dengan HB. Katakanlah kita buat apa ya? Y aja. Ya, jadi yang ditanyakan di sini bisa HA, bisa HB atau Y. Ya, terserah lambangnya apa. Jadi di sini Bapak ambil huruf Y biar nggak salah paham.
Ya, karena HA itu Y, HB juga Y. Oke. Nah, untuk rumusnya, untuk gerak vertikal ke atas, HA itu kan rumusnya adalah VA dikali T, ya, karena dia naik ke atas, VA-nya positif. Ya, gravitasi ke bawah kan ya, berarti negatif. Setengah G T kuadrat. Ya, silakan dilihat nanti rumus GVA. Ya, kemudian untuk si B, HB, itu min VB kali T, min setengah G T kuadrat. Sebentar. Ketinggiannya sama. Oh iya. Ini ada keliru sedikit ini. HA nggak sama dengan HB. HB itu dari atas ke bawah. Sorry ya. HB dari atas ke bawah. Berarti ketinggiannya sama. Ini artinya gini. H sama dengan HA tambah HB. Nah, itu dia. Kan 80 ini sama dengan HA tambah HB. Gitu ya. Tapi HB-nya itu nanti kan ke bawah ya. Kalau HA kan naik. Kalau si B turun. Jadi HB-nya nanti nilainya negatif dia. Karena dia turun. Ya. Jadi di sini sekarang kita tinggal tuliskan di sini. H80 sama dengan HA. VA, Bapak langsung masukin angka aja. VA-nya tadi 20 kali T dikurang setengah GT kuadrat. Ini adalah nilai HA. Kita kurung dulu. Kemudian ditambah HB. Tapi HB-nya negatif. Ya. HB-nya negatif. Berarti kalau ditambah HB, sebentar. Ya. Min HB. VB-nya berapa tadi? 20 kali T dikurang setengah G T kuadrat. Ya, di sini tapi min ya. Min HB-nya min. Berarti dikali min. Kita langsung aja lah ya. Masukkan. Kalau min HB kita masukkan ke sini. Berarti plus VB kali T. Ya, jadi 20 kali T ditambah setengah G T kuadrat. Ya, coba kita tes dulu. Di sini jadi setengah GT kuadratnya hilang. Jadi 80 sama dengan 40 T. T sama dengan 0,5. Tahu ya? 80 bagi 40. Kok 0,5 sih? 2 sekon. Ya. Kemudian kita masukkan ketinggian. Yang ditanya adalah HA tadi. Berarti kita balik ke sini ke HA. HA sama dengan VA kali T 20 kali 2 dikurang setengah kali G-nya 10 kali T-nya 2 kuadrat. Hasilnya 40 dikurang berapa ini? 5 kali 4, 20. 20 meter. Betul ya? Berarti mereka bertemu pada ketinggian 20 meter dari tanah. Atau 60 meter dari lokasi si B dijatuhkan. Karena nanti di jawaban ABCD bisa aja nanti lokasi bertemunya dihitung dari si B. Ya, jadi 20 meter ini dari tanah. Ya. Kalau dari di atas itu kita tinggal kurang aja. 80 kurang 20, 60 meter. Oke. Nah,
Untuk soal yang ini menjadi latihan kalian. Nah, silakan nanti dikerjakan di tes. Yang ini dijatuhkan bebas. Kalau ini gerak jatuh bebas. Boleh dijatuhkan dengan cara plus gerak vertikal ke bawah. Ya, jadi digabung antara GJB dan GVB. Oke, Bapak punya satu soal lagi yang unik. Ya, yang mau kita selesaikan sama-sama. Nah, coba kalian tes dulu. Bapak kasih waktu 5 menit. Gimana? Ada yang dapat nggak kira-kira? Coba ya kita terjemahkan sama-sama. Dua sepeda bergerak saling berhadapan, masing-masing dengan kecepatan 10 km per jam dan 15 km per jam. Jadi kalau kita lihat gambar, anggaplah yang kiri. Ya, yang kiri ini 10 km tiap jam. Yang kanan 15 km tiap jam. Nah, awalnya jarak mereka itu adalah 40 km. Gitu ya. Lebih kurang kondisinya. Nah, masalahnya adalah ada seekor lebah kecil di sini terbang dari ujung roda depan sepeda yang satu ke ujung roda depan sepeda yang lain. Begitu menyentuh ujung roda depan sepeda ini, sang lebah kembali lagi ke ujung roda depan semula. Demikian seterusnya. Jadi lebah ini dia bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Tapi bolak-baliknya kan nggak jarak yang sama kan? Karena awalnya sepedanya di kiri, dia jalan. Sepeda yang kanan udah di sini.
terus dia jalan lagi ke kiri, sepeda yang kiri udah ke sini. Ya, jadi makin lama jarak bolak-baliknya itu makin pendek. Gitu kan? Jadi bolak-baliknya makin pendek karena kedua sepeda ini saling mendekat. Ya kan? Nah, ini uniknya soal ini kan. Jadi kecepatan si lebah ada 30 km per jam. Hitung berapa jarak yang ditempuh si lebah. Ya, dari awal gitu ya. Jarak dari awal yang ditempuh si lebah sampai terakhir. Ya, sebelum ia terjepit di antara roda depan kedua sepeda itu. Ya, di sini udah ada dikasih kuncinya. Kuncinya 48 km. Jadi lebih besar daripada jarak awal kedua sepeda. 40 km ya. Ya, kenapa lebih besar ya? Karena dia bolak-balik. Tapi bolak-baliknya kan jaraknya makin pendek. Gitu ya, jadi makin pendek jaraknya. Nah, gimana cara kita kerjakan? Nah, dalam soal ini kita cuma menggunakan satu konsep, nah, yaitu GLB. Ya, karena di sini nggak ada dalam soal dibilang kecepatannya berubah. Ya, jadi GLB. Rumus GLB ya cuma satu. S V kali T. Kalau kita butuh S. Kalau kita butuh V ya S per T. Ya kan? Oke, jadi rumusnya cuma satu, GLB itu. Tapi konsepnya nih. Nah, kita mau cari jarak yang ditempuh si lebah. Berarti S si lebah. Sama dengan apa? V lebah. Ada nggak V lebah? Ada. 30 nih kan? Dikali T si lebah. Nah, untuk V lebah gampang. Udah diketahui. 30 km per jam. Tapi yang nggak ada itu adalah T lebah. Ya. Jadi T lebah ini adalah, kalau kita beri definisi, waktu bagi lebah untuk bolak-balik. Nah, sekarang kalau kita lihat kondisi soalnya. Waktu si lebah bolak-balik itu, ya, selama apa dia bolak-balik? Dia bisa bolak-balik itu selama sepedanya belum bertabrakan atau belum bertemu. Jadi si lebah itu dari kiri ke kanan, balik kiri, balik ke kanan, balik kiri, balik ke kanan, sampai kedua sepeda bertemu. Maka kita bisa ambil definisi gini. Waktu bagi lebah bolak-balik itu sama dengan waktu bagi kedua sepeda bertemu. Ya kan? Nah, jadi kita cari dulu nih waktu bagi kedua sepeda bertemu. Yang satu tadi 10 km per jam, yang satu lagi 15 km per jam. Maka soalnya ini adalah soal dua benda saling bertemu. Yang ini V1 10 km per jam. Yang satu lagi V2 15 km per jam. Nah, soal kayak gini pernah ya. Ini soal yang sering kali muncul untuk gerak lurus. Jadi soal dua benda saling bertemu. Jarak awal 40 km. Nah, kita nggak tahu bertemu di mana nih. Ya, tapi kalau kita lihat angkanya, kemungkinan bertemunya agak ke kiri. Karena yang kanan lebih cepat. Kan gitu ya. Ini S1. Ya, yang kiri S1. Yang kanan nanti S2. Kalau kita lihat gambarnya, S itu sama dengan S1 tambah S2. 40 sama dengan S. S itu kan V kali T tadi rumusnya. Yang atas nih. Ya, berarti S1 itu V1 kali T. S2 V2 kali T. Kalau kita masukkan angka, 40 sama dengan 10 kali T ditambah 15 kali T. Ya, kalau kita turunkan lagi, 40 dibagi 25 sama dengan T. Ya kan? Berarti T sama dengan, sama-sama bagi 5 aja ya. 8 per 5 sekon. Kok sekon? Ini satuannya jam tadi. Di 8 per 5 jam.
Ini adalah waktu untuk sepeda bertemu. Nah, ini juga adalah waktu bagi selebah untuk terbang bolak-balik. Karena dia berhenti terbang bolak-balik saat sepedanya bertemu. Jadi 8/5. Kita masukkan ke atas. 8/5 jam. Maka hasilnya sama dengan jam. Bisa kita coret. 5 bagi 30 sisa 6. Jadi 6 kali 8. Berapa? Ya, udah tentu. 48. Satuannya kilometer. Oke, menarik kan soalnya kan? Jadi secara konsep ini nggak susah. Soalnya itu cuma soal GLB. Rumusnya pasti kalian udah tahu juga. GLB itu S, V kali T. Tapi ketika dibuat jadi kasus seperti ini, jadi susah. Kalau kita nggak paham atau nggak betul-betul mencermati apa yang ditanyakan. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Ya, kalau nggak ada, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, ada gelas A, ada gelas B. Gelas A itu ada tutupnya. Gelas B tanpa penutup. Di bawah ini adalah beberapa keadaan atau kondisi yang ada atau mungkin memiliki kesamaan dengan keadaan A dan B. Yaitu A sistem tertutup, B sistem terbuka. Oke. Kita buat ya. Sistem tertutup itu ya betul si A. Sistem terbuka itu si B. Massa berpindah, massa tidak berpindah. Nah, kalau sistemnya tertutup, ya kayak tutup A tuh, kalaupun ada uap airnya kan nggak bisa keluar ya. Berarti massa tidak berpindah itu keadaan A. Kalau dia terbuka, berarti bisa keluar. Massanya, uap-uap air bisa keluar. Yang E, energi berpindah, energi tidak berpindah. Nah, ini belum tentu. Ya, jadi ini dalam soal tidak dirincikan ya nak ya, bagaimana keadaan si A dan si B ini ya. Maksudnya apa ya, gelasnya itu tidak dirincikan, gelasnya terbuat dari bahan apa, apakah ada isolator apa enggak, apakah tertutup apa enggak dirincikan. Ya. Jadi kalau menurut Bapak pribadi ya, energi berpindah itu ya, si A dan si B dua-duanya mungkin. A dan B dua-duanya mungkin. Energi tidak berpindah itu sebenarnya nggak mungkin. Karena energi itu pasti pindah deh. Ya, misal gini. Gelasnya tertutup, ya. Uapnya memang nggak keluar. Tapi energi panas dari air yang ada di, katakanlah di dalamnya air panas ya. Energi panas yang ada di dalam air itu bisa pindah ke dinding gelas. Apapun bahannya tuh. Ya, kalau dia besi cepat pindahnya, kalau dia karet atau styrofoam pindahnya lambat, tapi tetap ada energi yang berpindah karena tidak ada isolasi sempurna itu. Jadi di sini tidak dirincikan ya, kecuali di soal dirincikan. Anggap bahannya terbuat dari isolator atau kita abaikan ya, itu bisa. Jadi di sini sebenarnya kalau menurut Bapak mau dia ada tutup atau nggak ada tutup, energi tetap bisa berpindah. Ya, kecuali misalnya kita anggap sistem yang tertutup si A itu, ya kita anggaplah sistem yang tertutup si A itu dia kayak termos. Ya termos, kita isi air panasnya nggak akan dingin. Nah, kita anggap gitu ya. Tapi sebenarnya airnya akan dingin juga, tapi proses pendinginan air yang ada dalam termos itu berjalan lambat sekali. Jadi kalau setelah beberapa jam tuh airnya masih panas. Tapi coba tinggalin air dalam termos sebulan. Ya dingin juga kan? Nah, artinya bukan terisolasi sempurna termos itu. Tetap akan ada energi yang berpindah. Tapi berpindahnya lambat sekali. Ya, jadi kalau menurut Bapak karena ini tidak dirincikan, ya paling kita anggap gini, energi berpindah A dan B berpindah, energi tidak berpindah itu nggak ada yang cocok. Tapi kalau kita paksakan sekali, energi berpindah itu terjadi di B, energi tidak berpindah terjadi di A. Tapi ini Bapak kurung ya. Ini kalau kita paksakan sekali kayak gitu. Oke ya, tapi kalau kita lihat keadaan nyatanya, E itu energi berpindah terjadi di A dan di B, yang F itu tidak terjadi di dua-duanya. Nah, itu ya kalau
kita lihat kondisi sebenarnya. Oke, itu masih kita kurung dulu lah. Artinya kita masih lihat kondisi pilihan jawaban nanti. Yang G, panas berpindah. Yang H, panas tidak berpindah. Nah, ini sama dengan pernyataan E dan F sebenarnya. Energi itu kan bisa dalam bentuk energi panas. Ya, kalau kita lihat penutup di sini ada gelas, nah yang paling mungkin ya diisi dengan cairan panas kayak gitu ya. Jadi larinya ke energi panas. Ya nggak mungkin ke energi listrik larinya kan. Gelas nggak mungkin diisi listrik. Jadi ini sama seperti tadi. Kalau Bapak jawab A dan B mungkin, ini nggak mungkin. Panas tidak berpindah itu nggak mungkin. Tapi kalau kita paksakan, ya mirip seperti tadi. Ya, panas berpindah itu mungkin di B, panas tidak berpindah paling mungkin di A. Itu kalau kita paksakan, kita anggap penutupnya itu bagus sekali, bahannya juga bagus, sehingga panasnya betul-betul nggak keluar. Ya. Yang EI contoh lain dari samudra, yang J contoh lain dari greenhouse. Nah, samudra itu adalah suatu sistem yang terbuka, kita bisa anggap ini B. Ya, kemudian greenhouse itu suatu sistem yang tertutup, kita bisa anggap seperti A. Nah, paling bisa gitu. Ya, berarti kalau kita simpulkan, keadaan A itu cocok untuk si A, si D, kemudian si J. Ya, kita abaikan dulu E, F, G, H itu kita abaikan dulu. A, D, J. Yang keadaan B cocok untuk B, C, dan I. Nah, kita lihat kesesuaian ini dulu. Ya, ada nggak pilihan jawabannya? Yang A, ADJ. ADJ, ADJ. Mana yang ADJ? Yang A, ADJ. Nah, nggak ada ya. Nah, yang B, BCI. BCI. Ya, nggak ada juga. Ya, semuanya terbalik. Ya, ADJ, BCI. Nah, jadi kalau kita lihat hurufnya aja, yang paling mirip itu adalah ADJ, BCI. Kan ADJ, BCI. Tapi terbalik antara A dan B. Ya kan? Antara A dan B. Jadi ini seharusnya untuk si A, ini harusnya untuk si B. Ya, tapi terbalik. Jadi kalau yang lain ini ADI, BCJ itu terbalik ya. Jadi yang paling mungkin secara urutan ADJ, B, tapi pun terbalik. Nah, kita lihat pernyataannya. Sistem dan lingkungan berinteraksi tidak langsung. Ya. Nah, ini cocoknya untuk si B, berinteraksi tidak langsung. Sistem dan lingkungan berinteraksi. Sorry. Betul, berinteraksi tidak langsung. Ini berarti sistem tertutup. Ya. Tertutup. Kemudian berinteraksi langsung. Ini adalah yang B. Yang terbuka. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang kalimatnya, yang tertutup itu harusnya berinteraksi tidak langsung, yang terbuka itu berinteraksi langsung. Ya. Jadi yang ini salah, ini salah, ini salah. Karena yang A itu dia tertutup. Kalau tertutup itu harusnya berinteraksi tidak langsung. Ya. Jadi dari segi kalimat yang paling betul itu cuma D. Tapi dari segi urutan ABCD-nya ini terbalik antara A dan B. Ya, ini mungkin gambarnya terbalik. Ini wallahu alam. Ya, ini pendapat Bapak itu seperti ini. Jadi yang paling mungkin jawaban ini kalau Bapak akan pilih yang D. Karena yang D masih ada betul di sini. Masih ada betul di kalimatnya. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan atau ada pendapat lain silahkan. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Ini babnya kalau kalian mau belajar itu tentang termodinamika. Jadi nanti tentang sistem dan lingkungan. Di kelas 2 ya.
Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke nomor 4. Sebelum praktikum fisika dimulai, para siswa aliyah, Ustadz Fisika menyampaikan, Ustadz Fisika namanya nih, menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Di sini artinya tentang, kita baca sekilas ini tentang cahaya ya. Ini nggak dibilang surah apa ini, ayat keberapa. Berarti kita langsung aja di jawaban juga nggak ditanya itu surah apa. Jadi aman. Ya, yang agak susah itu kalau seandainya surah ini ditanya, ini surah apa, ayat keberapa. Tapi karena nggak ditanya, ya udah. Yang penting ayat di atas itu menceritakan tentang gelombang cahaya. Nah, dalam fisika, cahaya termasuk gelombang elektromagnetik katanya. Gelombang ini terdiri dari beberapa lapisan atau spektrum gelombang, seperti gelombang mikro, radio, dan seterusnya. Nah, ini adalah spektrum gelombang elektromagnetik. Ya, jadi baca nanti tentang gelombang cahaya. Babnya gelombang cahaya. Oke, di sini sudah diberikan ya gelombang tampak ya, atau sering disebut sebagai cahaya tampak. Ya, kenapa disebut cahaya tampak? Karena cuma cahaya ini yang nampak di mata manusia. Jadi Meiji-ku Hibiniu ini ya, rentang panjang gelombang ini semua yang nampak di mata manusia. Kalau di sini kalau kita lihat lebih jelas ada ditulis wavelength. Wavelength-nya adalah panjang gelombang dalam nanometer. Jadi panjang gelombang yang diketahui itu dalam angkanya nanometer. Ya, nanometer. Ya, contoh ya, yang paling kiri itu berarti warna ungu ya. Warna ungu itu panjang gelombangnya 400 nanometer. Berarti 400 kali 10 min 9 meter ya. Nano itu pangkat min 9. Ya, itu. Oke, itu datanya udah dikasih tahu ke kita. Warna biru berapa panjang gelombang, warna kuning berapa, warna merah rentangnya berapa, gitu ya. Jadi kalau kalian mau tahu nanti misalnya panjang gelombang untuk fotosintesis itu rentang berapa, warna apa, itu biasanya berkaitan dengan ini. Oke, yang mau kita lihat di soal ini adalah praktikum yang akan dilakukan adalah percobaan Young. Nah, jadi ini soal ini berkaitan dengan percobaan Young. Ya, mungkin kalian belum belajar, tapi yang kelas 2 harusnya udah belajar. Percobaan Young ini ada di bab optik, fisis. Ya, sering disebut nanti percobaan interferensi celah ganda. Nah, kalau kalian mau cari di buku atau di internet, interferensi celah ganda atau percobaan Young atau sering disebut interferensi Young. Ya. Nah, jadi Bapak bahas sedikit teorinya, karena kalau kalian nggak tahu teorinya, soal ini nggak bisa jawab. Tapi kalau yang udah tahu teori, ini gampang aja soal ini. Ya, serius, gampang soal ini. Cuman kalau nggak tahu rumusnya, nggak tahu teorinya, ini jadi sulit soal ini. Jadi Bapak langsung ke percobaan Young ya. Tapi teorinya yang Bapak jelaskan, karena kita nggak mungkin praktikum di sini. Jadi, percobaan Young atau celah ganda. Ini kalau bahasa Inggrisnya itu nanti double slit. Pun ini keluar dalam bahasa Inggris ya. Jadi percobaan double slit namanya. Double slit eksperimen atau Young's interference experiment. Interferensi Young. Nah, jadi percobaan ini adalah kita punya dua buah celah. Namanya celah itu adalah suatu lubang yang sangat sempit. Nah, jadi di celah ini, antara dua celah ini, ada jaraknya. Disebut D.
Ya, jadi D ini adalah jarak antara celah. Nah, bagusnya dalam meter. Tapi kalau dalam yang satuan yang lain nggak apa-apa juga. Ya. Kemudian di sini ada layar. Ya. Jarak dari celah ke layar kita sebut L. Jadi L ini adalah jarak celah ke layar. Nah, ini juga bagusnya dalam meter. Kemudian nanti di kiri ini ada sumber cahaya. Nah, ini adalah sumber cahaya. Nah, cahaya ini akan masuk ke celah. Karena celahnya sempit, maka akan terbentuk gelombang-gelombang seperti ini. Nah, gelombang-gelombang inilah yang kemudian nanti bersatu, berinterferensi namanya. Ya, interferensi itu artinya dia bergabung. Ya, nanti di sini akan terbentuk, di tengah-tengah ini akan terbentuk nanti di sini pita. Ya, di sini akan ada pita. Yang merah ini akan ada pita-pita. Yang merah ini Bapak buat namanya pita terang. Nah, jadi kalau kita beri nama, ini nanti namanya terang pusat. Karena dia paling terang. Yang bawah ini nanti terang pertama, yang bawah kemudian terang kedua. Ke atas juga gitu. Terang pertama, kemudian nanti terang kedua. Kita hapus dulu ya. Ini nanti terang kedua. Kemudian di sini nanti layar tadi. Ya, jadi terang ini nanti bisa terang ketiga, terang keempat, terang kelima, dan seterusnya. Banyak tuh. Kemudian di antara pita terang ada pita gelap. Nah, ini nanti yang biru-biru ini pita gelap. Biru-biru ini nanti ada di atas gelap 1, gelap 2, gelap 1, gelap 2, dan seterusnya. Ya, jadi nanti yang ditanya itu bisa jadi gini. Ditanya ke kita jarak terang 1 ke terang pusat. Ya, ini Y misalnya. Atau jarak gelap 2 ke terang pusat. Nah, jadi yang ditanya itu biasanya Y. Atau bahkan Y-nya nanti diketahui. Ya, jadi Y itu adalah jarak. Jarak suatu terang atau gelap. Jaraknya dihitung ke terang pusat. Satuannya juga bagusnya meter. Oke. Jadi di sini ada dua rumus sebenarnya. Ada rumus terang, satu lagi rumus gelap. Nah, karena kita waktunya singkat, kita nggak mungkin buktikan rumusnya. Ya, Pak langsung kasih aja rumusnya ya. Jadi kalau kita buktikan nanti agak panjang. Silahkan kalian pelajari sendiri nanti atau sama pembimbing masing-masing. Nah, untuk rumus terang, rumusnya adalah dy per L sama dengan N kali lambda. Kalau rumus gelap, dy per L sama dengan N kurang setengah dikali lambda. Ya. Di mana N ini adalah nomor terangnya atau nomor gelapnya. Jadi N ini disebut ordenya. Ya. N itu orde. Misal, terang ke-1 berarti N-nya 1, terang kedua N-nya 2. Ya. Gelap ke-1, N-nya 1, gelap kedua N-nya 2. Nah, gitulah intinya. Nah, sekarang kalau udah tahu rumus, nah kita lihat soalnya. Percobaan tersebut menggunakan dua celah berjarak 0,1 cm. Nah, lihat. Jarak dua celah itu adalah D. Ya kan? Dua celah berjarak 0,1. Jadi kalau kita buat di sini diketahui 0,1 ini adalah jarak antara celah tadi. Diletakkan pada jarak 100 cm dari tembok berwarna putih. Nah, di 100 cm ini adalah L. Jadi tembok itu nanti akan jadi dindingnya. Apa dinding? Tembok itu akan jadi layarnya. Jika jarak terdekat antara pola interferensi garis terang.
Jadi diketahui garis terang pertama berarti N sama dengan 1. Dan garis terang ke-11 berarti N sama dengan 11. Adalah 4 mm. Nah, jadi ini adalah Y-nya. Ya, jarak antara terang. Nah, tadi kan kita buat di sini. Y itu jarak terang atau gelap ke terang pusat. Jadi acuannya adalah terang pusat. Nah, masalahnya di sini yang diketahui bukan jarak terang pertama ke terang pusat. Bukan jarak terang ke-11 ke terang pusat. Tapi diketahui jarak terang pertama ke terang ke-11. Ya, berarti ini bukan Y. Jadi ini harus kita tulis delta Y. Ya, ingat rumus kita di sini cuma ada 1 N kan? Masalahnya di sini, di soal ini diketahui ada 2 N. N1, 1, N2-nya 11. Berarti kalau ada 2 N begitu, kita harus buat delta N. Ya, maka untuk rumus soal ini, kita bisa ubah rumus terangnya. Ya, itu menjadi D delta Y per L sama dengan delta N kali lambda. Nah, gitu. Ini rumus yang cocok untuk soal ini. Karena yang diketahui delta Y, bukan Y. Ya, jadi kalau acuannya terang pusat itu Y. Tapi kalau acuannya yang lain, nah berarti kita harus buat delta Y. Gitu ya. Oke, berarti kita tinggal masukkan aja. Nanti di sini kita berarti harus cari panjang gelombang nih. Karena D, Y, dan L-nya ada, N-nya juga ada. Berarti yang nggak ada lambda-nya. Oke, jadi Bapak langsung jawab di sini. Jawab D delta Y dibagi L sama dengan delta N kali lambda. Nah, lihat. Bagusnya D, Y, L itu kan Bapak bilang tadi satuannya meter ya. Nah, kita lihat di sini satuannya apa? D-nya senti. Kemudian L-nya 100 sentimeter juga. Kemudian delta Y-nya milimeter. Nah, jadi satuannya boleh diubah ke meter semua. Ya, tapi akan cukup capek tuh. Jadi bagusnya gini, kita satukan semua satuannya. Jadi kalau senti semua, kalau mili semua, kalau meter semua. Karena di sini Bapak tulis dulu ya, biar jelas ya. Tadi D sama dengan berapa tadi? 0,1. D-nya itu 0,1 cm. Kemudian L-nya 100 cm. Delta Y-nya berapa tuh? 4 mm. 4 mm, delta N-nya berarti 11 kurang 1. Ingat delta itu kan dikurang ya. Selisih dia tuh, 10. Nah, satuannya nggak apa-apa nggak meter. Tapi semua satuan ini harus setara. Jadi kalau senti semua, kalau mili semua, kalau meter semua. Nah, di sini lebih gampang satu buah aja kita ubah ke senti daripada semuanya kita ubah ke meter kan. Jadi ini di sini 4 mili, diameter, desimeter, sentimeter, milimeter. Berarti 0,4 cm. Betul ya? Kan tangganya meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Jadi dia cuma naik sekali aja ke senti. Jadi nggak perlu ubah ke meter. Berarti 0,4. Udah, kalau udah sama satuannya semua, tinggal masukkan 0,1 dikali 0,4 L 100. Ya, ini semuanya ingat senti satuannya. Nah, atau kita buat aja. 0,1 cm, 100 cm. Kok 100? Delta Y-nya 0,4. 0,4. Kemudian L-nya 100 cm. N-nya 10 kali lambda. Ini kan sentimeter kita coret 1 ya. Nah, jadi lambda sama dengan 0,4 kali 0,1 jadi 0,04 dibagi 100 kali 10, 1000. Ini masih sentimeter. Jadi hasilnya di bawah ada 3 nol, jadi 4 kali 10
min 5 cm. Nah, kita mainnya tadi bukan senti, mainnya tadi apa tadi? Diketahui di gambar. Dalam nanometer, ya. Nanometer itu setara dengan 10 min 9 meter. Ya, jadi kalau Bapak buat ke dalam meter dulu. Jadi dari senti ke meter naik 2 lagi. Berarti 4 kali 10, 5, 6, 7. Min 7 meter. Ya, kalau Bapak buat menjadi nano, jadi 400 kali 10 min 9 meter. Paham ya sampai sini ya? Jadi 10 min 7 berubah menjadi 10 min 9, maka 4-nya jadi 400. Ya kan? Kalau nggak percaya, kaliin aja tuh. 400, nolnya ada 2, lawan dengan 10 min 9 kan jadi 10 min 7. Jadi ini kita cuma ubah bentuknya aja. Bapak butuh pangkat min 9. Berarti hasilnya kan 400 nanometer. Nah, 400 nanometer ini kalau kita lihat di gambar tadi, itu warna apa? Ternyata pas warna yang 400 ini ya. Ini ya. Itu adalah warna ungu. Ya, berarti ini adalah warna ungu. Maka kita lihat pilihan jawabannya, cahaya tampak merah bukan warna merah, cahaya tampak ungu betul. Ya, memiliki. Nah, jadi kita langsung jawab yang B aja. Ya, walaupun jawabannya di sini memiliki frekuensi antara sekian-sekian sampai sekian. Nah, kita nggak perlu cari frekuensi lagi, kita udah dapat ungunya. Ya, karena kalau kita mau cari frekuensi, ya kita harus pakai rumus yang lain lagi. Ya, nanti C sama dengan lambda kali F. Kita cari F bisa aja, tapi harus kerja lagi. Bapak rasa nggak perlu, karena waktu kita singkat. Ya, di lomba itu waktu kita itu singkat. Jadi kita harus mencari cara paling cepat. Oke, kalau kita udah dapat panjang gelombang dan warnanya udah cocok, udah sesuai, langsung kita pilih. Itu ya. Nah, ini Bapak udah ada tadi rumus terang dan rumus gelap. Ya, untuk terang, dy per L sama dengan N kali lambda. Untuk gelap, dy per L, N kurang setengah kali lambda. Ya, boleh dicatat untuk rumusnya aja. Ya, atau di screenshot juga boleh. Nanti Bapak kirim. Nah, sekarang Bapak kasih kalian satu soal ini. Coba kalian tes cari nih. Jadi kalau kalian tadi nggak sempat catat, rumusnya adalah D Y per L sama dengan N kali lambda untuk pola terang. Nah, dalam soal ini ditanya pola terang. Ya, coba kalian pakai rumus ini, cari jawabannya apa.
Gimana? Ada yang udah dapat? Jawabannya D. Oke, jawabannya D katanya. Oke, coba kita sama-sama ya. Celah ganda memiliki jarak antara celah, berarti D-nya 0,1 cm, sehingga terbentuk pola gerakan pada jarak yang berjarak, berarti 80 cm L-nya. Ketika pemisahan pola terang adalah 0,0,048 Y-nya. Nah, ketika pemisah antara pola terang, nah nggak dibilang terang ke berapa kan? Nah, kalau antara pola terang, itu bisa jadi terang pusat dengan terang 1. Ya, ini berarti N-nya sama dengan 1. Ya, jadi bisa juga nanti terang 1 dan terang 2. Nah, ini juga boleh. N-nya sama dengan 1 juga. Kan delta N ya. Jadi kalau dibilang seperti ini, berarti N-nya sama dengan 1. N-nya 1 kali lambda. Ya. Ya, ini kan kalau kita bagi secara angka, 48 bagi 8, dapatnya 6 kan? Ya, jawabannya yang ada angka 6. Ya, langsung jawabannya yang ada angka 6 aja. Jadi soal kayak gini tuh biasanya kita lihat angka doang tuh udah dapet tuh. Ya, tanpa lihat sampai satuan. Good. Coba satu lagi, nomor 21. Ada udah dapat? dy per L sama dengan N kali lambda. Ini juga masih tentang yang terang. Kalau gelap, N kurang setengah. Jarak kedua celah 0,24 mili. Kita ubah ke set. Nah, di sini macam-macam nih. Ada nano, ada mili, ada meter. Tiga-tiga beda satuannya. Bagusnya diubah menjadi sama satu aja. Lambda 640 nanometer. L 1,5 meter. D 0,24 milimeter. Ini berarti 640 kali 10 min 9 meter. Ini tetap meter. Kita ubah ke meter aja semua. Meter, mili ke meter tuh 10 min 3. Berarti 24 kali 10 min 5 meter. Ya, gitu ya. Masukkan. 24 10 min 5. Jarak kedua celah. Oh, Y-nya belum. Y-nya tunggu, salah nih. D jarak kedua celah D. Jarak oh, yang ditanya Y-nya ya. Y-nya biarkan. L-nya 1,5, N-nya 1 karena jarak dua pita yang berdekatan. Itu kan berarti pita 1 dan pita terang aja.
kali lambda 640. 10 min 9. Nah, di sini kita abaikan dulu pangkat-pangkatnya ya. Kita lihat angkanya aja. Secara angka, ini angkanya aja yang perlu kita lihat. 64 dibagi 24 dikali 1,5. Ya kan, kalau kita bolak-balik ya, pangkatnya kita biarin aja. Karena di sini angkanya aja udah beda-beda. 64 bagi 24 sama-sama bagi 2 aja kalau susah. 32, 1,5 nggak diapa-apain. Ini 12. 12 dengan 15 sama-sama bagi 3 bisa. Ya, 32 belum diapa-apain. Ini 0,5 bagi 3. Di sini 4. Ya kan? 32 dengan 0,5 itu kan setengahnya ya. 16 bagi 4 berarti 8. Jawabannya yang ada angka 8. Udah selesai. Gitu? Ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada kita cukupkan dulu untuk sesi 2. Kita istirahat dulu sebentar. Oke? Nanti kita lanjut lagi. Ini jatahnya tadi 11.15 kita ya, tapi nggak apa-apa karena tadi memang kita telat karena gara-gara mati lampu.